Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sobahul khair. Selamat pagi anak-anak. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi dengan Bu Rahma di mata pelajaran fikih kelas 5. Dan hari ini kita akan belajar bab 4, yaitu bagian 2 tentang haji. Sebelum kita mulai belajar pada hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang amalan ibadah haji. Pekan kemarin kita sudah belajar tentang pengertian haji, ya. Kemudian syarat wajib haji, syarat sah dan rukun haji. Amalan ibadah haji yang pertama di sini yaitu ihram dari mikot, ya. Niat mengerjakan haji atau umroh dengan berpakaian serba putih itu dinamakan ihram. Cara mengerjakan ihram di sini ada dua. Yang pertama yaitu disunahkan untuk mandi, memotong kuku, menyisir, dan memakai wangi-wangian serta berwudu. Kemudian yang kedua yaitu berpakaian ihram. Perhatikan ya, bagi laki-laki pakaian ihram itu terdiri atas dua helai kain. Satu helai kain untuk diselempangkan di bagian atas dan satu helai kain berikutnya untuk dililitkan di bagian bawah. Kedua helai kain tersebut tidak boleh dijahit, sementara bagi wanita pakaian harus menutupi seluruh badan kecuali bagian muka atau wajah dan kedua telapak tangan. Kemudian yang kedua yaitu mikot. Ihram harus dimulai dari mikotnya. Mikot artinya batas waktu dan batas tempat. Batas tempat dinamakan mikot makani, sementara batas waktu dinamakan mikot zamani. Mikot zamani untuk ihram yaitu dari awal bulan Syawal sampai terbit fajar pada hari raya haji tanggal 10 Zulhijjah sebelum waktu habis. Sementara mikot makani untuk mulai berihram adalah yaitu yang pertama Mekah, tempat ihram atau mikot yang tinggal di Mekah. Kemudian yang B Zulhulaifah, mikot orang yang datang dari arah Madinah dan sekitarnya. Tempat itu sekarang terkenal dengan nama Bir Ali. Kemudian yang C yaitu Rabik, mikot orang yang datang dari arah Syria, Mesir, Maroko, dan negeri-negeri yang sejajar dengan negeri tersebut. Kita lanjut ya teman-teman. Kemudian yang D yaitu Yalamlam, mikot orang yang datang dari Yaman, India, Indonesia, dan negara-negara yang searah dengannya. Kemudian yang E itu Qarnul Manazil, itu mikot orang yang datang dari Najdil, Yaman, Najdil Hijaz, dan negeri yang sejajar dengannya. Yang F itu Zatu Irqin, mikot orang yang datang dari negeri Irak, Iran, dan negeri yang sejajar dengannya. G itu bagian penduduk yang berada di antara Mekah dan mikot-mikot tersebut, mereka ihram dari negeri masing-masing. Kemudian yang ketiga yaitu tawaf, ya. Pengertian tawaf adalah kegiatan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran.
tawaf ini dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di situ pula. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 29 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walyattawafu bil baitil atiq. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua atau Baitullah. Baitullah itu rumah Allah. Quran surat Al-Hajj ayat 29. Dan di sini dijelaskan tawaf itu ada 6 macam. Apa saja? Yang pertama yaitu tawaf qudum. Tawaf kudum. Yaitu tawaf yang dikerjakan jamaah haji ketika baru tiba di Mekah atau tawaf selama datang. Yang B yaitu tawaf ifadah, yaitu tawaf yang menjadi rukun haji. C. Tawaf wada, yaitu tawaf yang dilakukan jamaah haji ketika akan meninggalkan tanah suci Mekah. Tawaf ini termasuk wajib haji. Yang D yaitu tawaf tahallul, yaitu tawaf yang menghalalkan barang yang haram atau terlarang karena ihram. Yang E yaitu tawaf nazar, yaitu tawaf dalam melaksanakan nazar atau janji. Hukumnya wajib dikerjakan. Yang F yaitu tawaf sunnah, tawaf yang dikerjakan pada setiap ada kesempatan atau sembarang waktu. Kemudian sebelum kita mengerjakan tawaf, di sini ada 7 macam syarat. Yang pertama, menutup aurat. Yang kedua, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian yang ketiga itu niat mengerjakan tawaf. Yang keempat, dimulai dari Hajar Aswad atau batu hitam. Yang kelima, ketika mengelilingi Ka'bah, Ka'bah ada di sebelah kiri kita. Kemudian yang keenam yaitu tawaf dilakukan sebanyak 7 kali putaran. Yang ketujuh, dilaksanakan di dalam masjid. Itu syarat sebelum kita mengerjakan tawaf. Kemudian ada pun cara mengerjakan tawaf. Yang pertama, berniat untuk mengerjakan tawaf. Yang kedua, dimulai dari Hajar Aswad sambil membaca Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian menciumnya. Bila tidak mampu, cukup dengan isyarat. Yang ketiga, berjalan mengelilingi Ka'bah sampai 7 kali putaran sambil membaca doa-doa. Yang keempat, selesai tawaf berdoa di multazam, yaitu tempat mustajab yang berada di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Yang kelima, yaitu setelah itu mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat di makam Ibrahim dan Hijir Ismail. Yang keenam, yaitu terakhir disunahkan meminum air zam-zam. Ya, di sini ada 6 cara mengerjakan tawaf. Kemudian yang keempat yaitu pengertian sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Sa'i dilakukan setelah sholat sunnah 2 rakaat sesudah tawaf. Syarat-syarat sa'i di sini yang pertama dikerjakan setelah tawaf kudum atau rukun. Yang B, mulai dari Bukit Sofa dan berakhir di Marwah. C, dikerjakan sebanyak 7 kali. Yang D, dilakukan di mas'a atau tempat sa'i. Cara mengerjakan sa'i dengan urutan yang pertama yaitu
niat sa'i haji atau umroh. Yang kedua yaitu dari Bukit Sofa menghadap Ka'bah dan membaca takbir 3 kali, lalu membaca doa sebagai berikut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdah, la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, la syarikalah. Shadaq wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazzama ahzaba wahdah. Kemudian yang ketiga yaitu mulai melangkah dari sofa menuju marwah sambil terus membaca doa. Yang keempat yaitu berjalan dan berlari-lari kecil dari sofa ke marwah dihitung 1 kali. Dari marwah ke sofa dihitung 1 kali pula. Bagi pria disunahkan berlari-lari kecil di antara 2 pilar hijau. Bagi wanita tidak disunahkan untuk berlari kecil. Yang kelima yaitu setelah dikerjakan 7 kali di marwah, diteruskan dengan tahalul. Apa arti tahalul? Tahalul adalah menggunting rambut paling sedikit 3 helai rambut. Kemudian yang kelima yaitu wukuf di padang Arafah. Wukuf artinya berhenti atau berdiam. Wukuf di padang Arafah bagi jamaah haji waktunya yaitu mulai tergelincir matahari atau waktu zuhur tanggal 9 Zulhijjah sampai waktu fajar atau menjelang subuh tanggal 10 Zulhijjah. Wukuf di padang Arafah dilaksanakan dengan cara sebagai berikut. Yang A, pada tanggal 8 Zulhijjah. Setelah sholat zuhur atau asar, seluruh jamaah haji bersiap-siap menuju padang Arafah. Menjelang waktu maghrib, jamaah haji sampai dan menginap di Arafah menunggu waktu wukuf. Yang B, pada waktu wukuf hendaknya sholat zuhur dan asar dijamak qashar atau digabung dan diringkas. Dan sebaiknya dikerjakan berjamaah. Yang C, selesai sholat hendaknya memperbanyak ibadah lain dan memperbanyak baca istighfar, Al-Quran, zikir, tahlil, tasbih, tahmid, dan doa-doa yang lain. Yang D, sesudah matahari terbenam atau selesai wukuf, jamaah haji menuju Muzdalifah untuk bermalam di sana. Kemudian yang keenam yaitu bermalam di Muzdalifah. Bermalam di Muzdalifah termasuk wajib haji. Walaupun bermalam itu hanya sebentar waktunya setelah lewat tengah malam tanggal 10 Zulhijjah atau malam hari raya Idul Adha. Kegiatan yang dilakukan di Muzdalifah selain mabit atau bermalam juga dilakukan untuk mencari batu kerikil sebanyak 49 atau 79 butir. Batu tersebut akan digunakan di Mina untuk melontar jumroh. Selama dalam perjalanan ke Muzdalifah, disunahkan untuk memperbanyak membaca talbiyah, takbir, zikir, tahlil, dan tahmid. Bacaan talbiyah itu sebagai berikut. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, ini adalah bacaan talbiyah. Kemudian di sini yang ketujuh yaitu bermalam di Mina. Pada tanggal 10 Zulhijjah, jamaah haji sampai di Mina. Lalu melontar jumroh Aqobah, kemudian jamaah haji bermalam di Mina pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Selama di Mina, jamaah haji diwajibkan untuk melontar 3 jumroh untuk tiap-tiap harinya. Dimulai dari jumroh ula
wusto, dan diakhiri dengan jumroh aqobah, ya. Jadi jamaah haji yang tidak dapat melontar pada hari itu bisa menggantikannya di hari yang lain asal masih dalam masa melontar, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Bagi yang berhalangan, melontar hendaknya mencari wakilnya. Bermalam di Mina dibagi menjadi 2. Yang pertama, jamaah haji yang boleh bermalam 2 malam saja di Mina, yaitu pada tanggal 11 dan 12 Zulhijjah. Ya, hal ini disebut nafar awal. Kemudian kedua, jamaah haji yang boleh bermalam 3 malam yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13. Hal ini disebut nafar sani. Berikut peraturan melontar jumroh, ya. Yang pertama, alat melontar harus batu kerikil, selain batu tidak sah. Yang B, 7 batu dilontarkan satu persatu, jadi tidak sekalian dilontarkan ya, jadi satu-satu. Kemudian yang C yaitu melontar dengan tertib, harus berurutan, dimulai dari jumroh pertama, kedua, dan ketiga, ula, wusto, dan aqobah. Cara melontar jumroh adalah sebagai berikut. Yang A, melontar jumroh dimulai dari jumroh ula, wusto, dan jumroh aqobah. Yang B, pelontarnya dengan tangan kanan, kemudian tangan diangkat. Yang C, batu dipegang dengan telunjuk dan ibu jari, ya. Kemudian yang D, setiap melontar batu-batu kerikil itu harus mengenai jumrohnya. E, setiap melontar jumroh disertai membaca doa Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian selesai melontar jumroh aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah, jamaah haji boleh menyembelih hewan kurban bagi yang ingin berkurban atau membayar dam atau denda bagi yang mempunyai kewajiban membayarnya. Baiklah teman-teman, setelah kita belajar amalan ibadah haji pada hari ini, semoga kalian bisa memahaminya dengan baik dan semoga suatu saat nanti kita semua bisa melaksanakan ya ibadah haji. Amin ya robbal alamin. Dan di sini Ibu ada tugas untuk kalian di rumah. Ibu minta tolong kerjakan soal di bawah ini dan tulis jawabannya di buku tulis ya. Ada 5 soal, silahkan dikerjakan dengan baik. Kemudian ya, di rumah teman-teman tetap semangat belajarnya, dibaca lagi buku paketnya, dan jangan lupa jaga kesehatannya. Dan Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan materi. Marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.